Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'at. Mari kita mulai acara sosialisasi materi ujian komprehensif pada siang hari ini dengan bersama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Suratul Ladzina. Baik teman-teman sekalian, ini siapa ini yang join gambarnya cuma titik tok ini loh, dikai jenenge. Titik tok ono sing A. Ya, baik teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah diinfokan di grup bahwasanya pada siang hari ini akan saya sampaikan terkait dengan materi ujian komprehensif yang akan kita laksanakan pada tanggal 4 Januari tahun depan ya. Tahun depan tapi ya minggu depan seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya yang kita agendakan pelaksanaan ujian komprehensif pada 4 Januari akan tetapi tidak menutup kemungkinan bisa maju pada tanggal 3 ataupun 2. Nanti menunggu informasi selanjutnya. Ini tidak mempengaruhi daripada pendaftaran dan lain sebagainya, hanya bagaimana agar pelaksanaan ujian komprehensif ini dapat berjalan dengan baik. Karena ada beberapa perubahan materi yang akan diujikan dalam ujian komprehensif ini. Nah, di sini nanti setelah acara sosialisasi ini akan saya bagikan buku panduan ujian komprehensif. Ini masih filenya, nanti file PDF ini akan saya bagikan dan monggo teman-teman bisa kalau biar puas membacanya bisa di-print sendiri, enggak banyak, hanya 20 halaman saja. Jadi panduan ujian komprehensif ini akan kita laksanakan perdana, yaitu pada angkatan teman-teman sekalian. Sebelumnya sudah ada dan tidak banyak berubah, hanya beberapa tambahan terkait dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan dari calon sarjana pendidikan agama Islam, seperti itu. Buku panduan ujian komprehensif ini juga sudah dirapatkan kepada para dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam, yang itu artinya sudah disepakati dan siap untuk dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023 itu. Nah, jadi ujian komprehensif yang pertama harus kita pahami ini bertujuan untuk memberikan penilaian secara menyeluruh, ya, memberikan penilaian secara menyeluruh atas penguasaan kompetensi keilmuan mahasiswa, yang mana di dalamnya materi yang diujikan meliputi keilmuan dasar Islam, keilmuan pendidikan, dan keilmuan inti program studi. Jadi 3 hal ini yang akan diujikan. Nanti ujian komprehensif ini kalau bertujuannya adalah untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa. Artinya apa? Ketika teman-teman semua sudah melalui proses perkuliahan sejak semester 1 hingga sekarang semester 7, itu artinya teman-teman semua telah mempelajari ilmu-ilmu baik itu dalam bidang pendidikan, ilmu pedagogik, maupun keilmuan inti program studi yang meliputi dari keilmuan agama Islam. Nah, keilmuan agama Islam seperti yang sering sekali saya sampaikan, yaitu terkait dengan Al-Quran hadis, akidah alaq, fikih, dan SKI. Selanjutnya, ketentuan umum ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif ini wajib ditempuh oleh mahasiswa dan harus lulus. Artinya ini merupakan syarat bagi teman-teman sekalian ketika mengikuti atau mau mendaftar ujian skripsi atau munakosah. Perlu teman-teman pahami bahwasanya ujian komprehensif ini memang tidak tidak akan mendapatkan nilai di transkrip nilai, tapi nanti akan ada sertifikat atau bukti kelulusan. Bukti kelulusan inilah yang menjadi syarat agar teman-teman bisa mendaftar ujian skripsi atau munakosah. Kenapa? Karena sertifikat kelulusan ini yang menunjukkan bahwasanya teman-teman sekalian itu telah lulus, telah menguasai dari materi keilmuan yang diajarkan di program studi pendidikan agama Islam ini. Nah, selanjutnya persyaratan ujian komprehensif. Ini sudah di-share juga oleh Ibu Anissa.
bahwasanya yang ingin mendaftar ujian komprehensif harus memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, mahasiswa aktif pada semester berjalan. Yang kedua, telah lulus semua mata kuliah dengan indeks prestasi kumulatif IPK ya, bukan indeks prestasi semester, bukan IP semester, tapi secara kumulatif itu 2,50. Apabila kurang dari itu, maka dia diharuskan untuk mengulang sehingga IP kumulatifnya itu di atas 2,5. Kemudian telah melaksanakan seminar proposal skripsi, dan yang keempat telah melaksanakan bab 1 sampai bab 3 skripsi. Nah, ini yang ketiga, kemarin banyak yang bertanya, banyak yang bingung juga apakah skripsinya harus selesai atau tidak, dan sudah ditegaskan oleh Ibu Anissa bahwasanya untuk skripsinya itu sudah mulai bab 4 tidak harus ACC. Dan di pedoman terbaru ini malah kita sederhanakan lagi. Yang penting teman-teman sudah selesai bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, dan lain sebagainya. Bab 2 teori, bab 3 metode. Yang sebenarnya bab 1 sampai bab 3 ini bisa teman-teman selesaikan setelah seminar proposal skripsi. Ya. Jadi sekarang kita permudah kembali untuk syaratnya teman-teman cukup selesai bab 1 sampai bab 3. Baru mulai bab 4 itu sudah bisa mendaftar ujian komprehensif. Karena memang ujian kompre ini tujuannya bukan menunggu skripsinya selesai atau ACC dulu, tidak. Kalau ACC nanti diujinya di ujian munakosah. Tapi ujian komprehensif ini untuk menguji bagi teman-teman yang sudah lulus semua mata kuliah itu tadi. Maka beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, "Pak, saya masih kuliah di semester 7 ini, apakah boleh daftar ujian komprehensif?" Tentu tidak boleh. Kenapa? Karena akan menjadi sebuah ambiguitas. Ketika teman-teman misalnya sudah ikut ujian komprehensif, lolos komprenya, tapi ternyata ada mata kuliah yang belum lulus. Karena tidak ada jaminan juga kalian mengambil semester 7 ini pasti lulus kan? Kalau tidak pernah kuliah, tidak mengerjakan ujian dan lain sebagainya. Padahal ujian komprehensif itu tahapannya ya harus lulus dulu semua mata kuliah. Setelah lulus mata kuliah, pamungkasnya untuk menguji keilmuan dari semua mata kuliah itu adalah ujian komprehensif. Gitu. Jadi harus lulus dulu semua mata kuliah teori, setelah itu baru ujian pamungkasnya di ujian komprehensif. Komprehensif. Nah, secara kebahasaan saja komprehensif itu artinya apa? Secara menyeluruh kan seperti itu. Ujian secara menyeluruh materi yang telah teman-teman pelajari di bangku perkuliahan. Kemudian yang lainnya pendaftaran di kios FHI itu ada beberapa syaratnya dan ini sama seperti yang diumumkan oleh Ibu Anissa. Selanjutnya materi ujian komprehensif. Nah, ini yang penting sekali untuk teman-teman pahami. Ada 3 materi. Nanti ini akan saya share. Jadi tidak ada alasan lagi, "Oh, saya enggak tahu, Pak, kalau ini akan diujikan." Seperti itu. Yang pertama materi keilmuan dasar Islam, yang kedua materi pendidikan, yang ketiga materi keilmuan inti program studi. Mengapa materi keilmuan dasar Islam penting untuk kita kuasai? Karena kita lulusannya memiliki standar kompetensi minimalnya itu adalah sebagai guru PAI. Guru PAI tidak hanya di sekolah, akan tetapi di keluarga pun membutuhkan daripada keilmuan dasar Islam ini. Nah, keilmuan dasar Islam itu meliputi 3. Yang pertama baca tulis Al-Quran, yang kedua hafalan surat pendek, yang ketiga ibadah sholat. Baca tulis Al-Quran, teman-teman nanti akan diminta untuk membaca Al-Quran, ya bukan apa namanya, nggak bisa tilawah kayak gitu, bukan qori ya enggak apa-apa, bacanya yang penting dengan tartil seperti itu, enggak perlu dilakukan ya, saya juga enggak bisa kalau dilakukan. Membacanya dengan tartil. Memahami tajwid nanti ketika teman-teman prakteknya diminta membaca, kemudian ditunjukkan ayat yang teman-teman baca itu diminta untuk menunjukkan ini hukumnya apa. Nun mati ketemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang ditunjukkan itu nanti ini hukumnya seperti apa. Kemudian memahami gharib. Setelah itu teman-teman nanti akan diminta untuk menulis ayat Al-Qur'an. Disediakan kertas kosong seperti itu, nanti teman-teman diminta. Ayat Al-Qur'an pendek saja. Ada yang diminta menulis Al-Fatihah, ada yang diminta menulis An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya, yang saya kira teman-teman sudah menguasai inilah materi keilmuan dasar Islam ini hanya untuk
Ya, saya yakin teman-teman sudah bisa semua. Alah, tibake mung ngene tok to Pak, tak kira iki gimana kan seperti itu. Ini setidaknya sebagai standar minimal yang dikuasai oleh sarjana pendidikan agama Islam. Ketika lulus, pasti sarjana pendidikan agama Islam di tempat kita itu sejelek-jeleknya menguasai ini semua kan seperti itu. Kemudian hafalan surat pendek, ketika rapat itu saya usulkan anaba, terus apa ala-ala, terus al-alat. Kemudian beberapa masukan dari dosen menyampaikan jangan anaba kepanjangan. Diganti saja dengan ayat yang populer untuk dibaca pada biasanya ketika kita di kampung atau di masyarakat itu kan diminta untuk menjadi imam. Maka seminimal mungkinnya itu lulusan prodi PAI itu mesti hafal al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Dan al-ghasyiyah hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yaumaizin dan seterusnya. Jadi dua ini tok, al-a'la sama al-ghasyiyah. Dan nanti ditambah 11 surat pendek. 11 surat pendek usah hafal kabeh lah mesti ya, atau kasur ke belakang. Anas ke depan kayak gitu. Ada 11 surat pendek nanti dipilih. Hafalan surat pendek apalagi di prodi PAI banyak juga yang hafid, surat panjang saja hafal kan apalagi yang pendek. Nah, tapi setidaknya kalau ada yang belum hafal kan dia menguasai ini dan ini menjadi standar minimum itu. Nah, kemudian praktik ibadah sholat, nanti teman-teman kondisional apakah diminta untuk praktik atau tidak. Ini tergantung dari dosen pengujinya. Ada yang tidak perlu diminta untuk mempraktikkan, ada yang diminta untuk mempraktikkan. Tapi sajadah nanti sudah dibawa dan apa namanya nanti kondisional seperti itu. Tapi yang saya sampaikan ini adalah yang sudah pasti ya. Tadi teman-teman membaca dengan tartil, tajwid, gharib, terus nulis ayat Al-Quran, itu yang sudah pasti. Siapapun pengujinya pasti materinya itu. Kemudian hafalan surat pendek, siapapun pengujinya materinya pasti ini. Dan untuk ibadah sholat ini juga saya sampaikan materi yang sudah pasti akan diuji. Yang pertama memahami syarat dan rukun sholat. Nanti ditanya syarat sholat apa, syarat sah sholat, rukun sholat itu apa. Ya, sholat misalnya apa namanya surat pendek itu masuk ke dalam rukun sholat atau enggak, sehingga sholatnya sah atau tidak. Nah kan guru PS setidaknya kan tahu ini kan standar minimal kita buat yang paling minimal mungkin. Nah, kemudian memahami makna bacaan sholat. Makna bacaan sholat itu arti bacaan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Ketika ruku subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan segala rabbil azim. Tuhan yang maha agung wa bihamdi dengan segala pujian untuknya. Sami Allahu liman hamidah. Allah yang maha mendengar. Liman hamidah yang memiliki dari segala pujian. Allahu Akbar, Allah maha besar, subhana rabbil a'la. Sampai terakhir. Teman-teman jadi harus tahu arti bacaan sholat. Ini siapapun pengujinya pasti akan ditanyakan itu. Ya harus tahu lah, masa kita salah satu kita guru PAI itu kan paling pertanyaan mendasar disuruh ngajarkan sholat khusyuk kan gitu. Salah satu syarat sholat khusyuk kan ya kita tahu apa yang kita baca. Sehingga kita memaknai, memahami dan memaknai. Kan. Oh saya ini sedang sujud, berarti saya sedang memuji Allah, yang saya baca itu ya Allah maha suci. Engkau subhana rabbiyal a'la. Tuhan yang maha tinggi. Seperti nggak ngerti arti ini kan ya gimana gitu. Nah, itu. Kemudian melafalkan zikir dan doa sesudah sholat. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika salam sampai terakhir. Tasbih 33 kali, kemudian ila subhanallah sampai doa sesudah sholat. Minimal bisa ini kan seperti itu sebagai standar daripada sarjana pendidikan agama Islam. Jadi syarat rukun sholat, makna bacaan sholat, zikir dan doa sesudah sholat. Kemudian materi keilmuan pendidikan. Nah ini materi keilmuan pendidikan nanti di lampiran ada apa namanya belangko penilaian yang itu. Jadi teman-teman tahu dosen ini akan menilai saya apa saja sih seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan materi keilmuan pendidikan ini. Dan yang ketiga itu adalah materi keilmuan inti program studi. Nah ini kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Kalian pinter ngajar, tahu teori-teori
wah kalau ngajar strateginya harus gini, teori memahami peserta didik seperti ini, teori psikologi perkembangan dan sebagainya. Tapi nggak menguasai materi yang diajarkan, lah kan sama saja nggak bisa ngajar. Maka materi keilmuan inti program studi itu kalian menguasai materi PAI-nya sebagai bidang studi. Ya, PAI yang saya maksud sebagai bidang studi ya, walaupun kita memahami PAI juga termasuk pendidikan Islam di dalamnya. Nah, sedikit saya sampaikan terkait dengan materi keilmuan pendidikan itu, dasar dan tujuan pendidikan, itu secara filosofis, misalnya teman-teman ditanya bedanya pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam apa? Kemudian apa yang teman-teman pahami dari definisi pendidikan menggunakan term atau istilah tarbiyah, taklim, sama taktik. Nanti ada juga tatris kan seperti itu. Apa bedanya? Nah, ini teman-teman bisa mempelajari kembali di mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kemudian aturan perundang-undangan ini landasan secara yuridisnya. Landasan secara yuridis artinya undang-undang yang mana berkaitan dengan profesi kita sebagai guru. Undang-undang Sisdiknas tahun 2003. Nah, isinya apa? Undang-undang guru dan dosen itu berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, ada berapa kompetensi apa saja, seperti itu. Selanjutnya tentang kurikulum, apa yang teman-teman pahami terkait dengan kurikulum, unsur-unsur pendidikan itu di dalam pendidikan termasuk tercakup di dalamnya ada apa saja, ada guru, pendidik, anak didik. Biasanya kalau oh ya banyak ya cara kita menghafalnya ya, membuat singkatan-singkatan dan lain sebagainya itu. Ada yang pakai patal, pendidik, anak didik, tujuan, alat dan lingkungan dan lain sebagainya. Strategi dan metode pembelajaran, teman-teman akan mempelajari terkait dengan berbagai macam strategi dan metode di dalam pembelajaran yang bisa kita terapkan. Nah, kalau ngajar SKI, bagusnya pakai metode kisah, bercerita. Atau bisa juga menggunakan bermain peran. Ada yang jadi Firaunnya, ada Nabi Musa, dan lain sebagainya. Ya, berbagai macam strategi metode teman-teman bisa mempelajari kembali di mata kuliah strategi belajar mengajar. Kemudian teori belajar dan perkembangan peserta didik, artinya teman-teman memahami keilmuan psikologi perkembangan. Seperti itu. Nah, kemudian hal yang akan saya sampaikan juga terkait dengan penyelenggaraan ujian komprehensif. Teknisnya itu nanti teman-teman dibagi kelasnya dan masuk di ruangan yang mana di situ sudah ada dosen pengujinya. Seperti itu. Nanti materi hari pertama terkait dengan materi apa yang akan diujikan, teman-teman bisa langsung pengujinya siapa. Jadi pengujinya sudah ditentukan. Siapa Pak dosen pengujinya, dari luar atau dari dalam? Dari dalam, dosen kita sendiri. Nah, terkait dengan kewajiban yang teman-teman harus laksanakan, untuk pakaiannya memakai atasan berwarna putih, baik laki-laki maupun perempuan, bawahan gelap. Terus kalau laki-laki pakai peci, dan kalau perempuan pakai jilbab putih. Dan baik laki-laki maupun perempuan itu memakai jas alma mater. Hadir tepat waktu sesuai ketentuan ujian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang dari Thailand kan, yang dari Thailand tetap ya pakai bahasa Indonesia. Atau pakai bahasa Arab enggak apa-apa, bahasa Inggris enggak apa-apa. Jangan pakai bahasa Thailand, karena dosen yang tidak paham. Tidak diperkenankan membawa buku, membaca buku, karena yang ingin kita uji adalah pemahaman kalian di luar kepala seperti itu. Tidak harus saklek apa yang ada di buku, teman-teman hafalkan kemudian sampaikan apa adanya, tapi sampaikan saja menggunakan bahasa kalian, apa yang kalian pahami, sehingga itu menunjukkan bahwasanya memang kalian itu paham, bukan hanya menghafal. Struktur ujian komprehensif, nanti ada penguji 1 materi keilmuan dasar Islam, penguji 2 keilmuan pendidikan, dan yang ketiga keilmuan inti program studi. Tapi mekanismenya nanti apabila peserta yang mendaftar ujian komprehensif ini banyak, maka mekanisme ujian nanti bisa kita bagi ke dalam lebih dari 1 hari. Kalau ternyata yang mendaftar ujian komprehensif banyak, kan enggak mungkin. Misalnya ini yang ikut sosialisasi 87 mahasiswa. 87 mahasiswa dalam 1 hari kan enggak mungkin 88, ya 87 ya, kecuali saya. Itu kan ikut semua dalam 1 hari diuji semua kan enggak mungkin.
maka nanti akan dibagi lebih daripada 1 hari, bisa 2 hari. Ya, nanti kalau 2 hari tidak cukup, bisa 3 hari. Ya ini hanya teknis saja. Yang paling penting kan teman-teman tahu apa yang akan diujikan. Syarat penguji minimal jabatan akademik asisten ahli dan berijazah magister S2. Ujian komprehensif 30 menit, yaitu 10 menit untuk satu materi ujian. 10 menit untuk materi keilmuan dasar Islam, 10 menit untuk materi kependidikan, 10 menit untuk materi keilmuan inti program studi. Nah, ini untuk ketentuan penilaian ujian komprehensif. Minimal kelulusan itu yang mendapatkan nilai 65 ke atas, minimal B. Ketika diubah menjadi huruf, mendapatkan 65 ke atas. Nah, terus kelulusannya gimana 65? Apakah tiga-tiganya itu atau seperti apa? Nah, di sini sudah saya jelaskan. Nilai kumulatif dari seluruh penguji minimal 65. Tapi minimal untuk setiap materi juga 65. Karena kalau misalnya nanti ada yang dapat 100 untuk keilmuan dasar Islam, terus dapat 100 juga untuk yang keilmuan inti program studi. Tapi yang kependidikan dia dapat 50, ya berarti dia lulus 2 materi keilmuan dan 1 tidak lulus. Nanti yang akan diremedi adalah yang materi keilmuan tidak lulus itu saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ujian komprehensif ulang nanti ini tidak dibatasi ya. Enggak kayak ujian TOEFL, ujian bahasa Inggris. Kalian ujian sampai 6 kali, kalau misalnya tidak lulus nanti dibuatkan surat, tidak. Karena yang ingin kita capai adalah teman-teman menguasai ini. Pak Sarjuni kemarin cerita ada yang ulang 6 kali. Tapi hasilnya apa? Hasilnya dia hafal arti makna bacaan sholat itu. Dan sekarang dia ngajar PAI nyantai. Kenapa? Karena dia sudah hafal itu tadi. Ketika disuruh untuk mendampingi anak-anak praktek sholat, tenang dia dan bahkan pede karena dia sudah menguasai arti dari bacaan sholat yang diuji ketika ujian komprehensif itu tadi. Nah, itu yang ingin kita jadikan standar. Jadi teman-teman pas keluar itu nanti akan merasakan manfaatnya kalau sudah keluar ketika menjadi guru di luar sana, hal-hal dasar yang diuji di ujian komprehensif ini ternyata bermanfaat seperti itu. Nah, ini untuk lampiran belangko penilaian. Jadi teman-teman sudah tahu yang dinilai itu apa saja. Ini belangko yang akan saya berikan kepada dosen yang menguji materi keilmuan dasar Islam. Baca tulis Al-Quran, ini poinnya ada 4 nanti. Hafalan surat pendek, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, 11 surat pendek, praktik ibadah sholat. Nah, nanti ada nilai akhir. Nilai akhir ini yang minimal mendapatkan B atau 65. 65 minimal di nilai akhirnya. Selanjutnya untuk keilmuan pendidikan tadi yang saya sampaikan. Jadi keilmuan pendidikan dari landasan filosofis, penguasaan dasar dan tujuan pendidikan dari PI dan PAI bedanya apa? Tarbiyah, taklif, ta'dib bedanya apa? Peraturan perundang-undangan, landasan yuridisnya, penguasaan tentang pengembangan kurikulum, apa yang kalian pahami tentang kurikulum, unsur-unsur pendidikan, berbagai strategi dan metode pembelajaran, serta teori belajar dan perkembangan peserta didik, landasan psikologisnya. Nah, selanjutnya, ini yang keilmuan inti program studi. Tadi kan masih umum ya, yang saya tuliskan di depan. Di lampiran ini nanti teman-teman bisa memilih lulusan program studi pendidikan agama Islam. Outputnya kan kalian sebagai calon guru pendidikan agama Islam di tingkat dasar dan menengah. Oh, tidak di tingkat dasar, di tingkat menengah. Karena kalau di tingkat dasar ada PGMI namanya. Guru PAI itu menjadi guru pendidikan agama Islam di tingkat menengah pertama maupun menengah atas, SMP, Sanawiyah atau SMA, aliyah. Nah, maka di sini kita mengacu kepada materi yang diajarkan ketika PAI itu diajarkan. Contohnya ini, saya tuliskan di sini kelas 7. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini kalau dulu kan kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Kemudian kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
Nanti teman-teman memilih dari 6 kelas ini, kelas mana yang akan dipilih? Pak, saya mau pakai atau mau ujian kelas 7 misalnya. Maka ketika kalian sudah memilih kelas 7, ini yang harus teman-teman nanti sampaikan atau ini materi yang akan diujikan. Hafalan Asmaul Husna, hafalan Quran surat Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Kemudian ada hafalan surat, potongan. Kenapa? Ini adalah materi yang akan teman-teman ajarkan ketika nanti teman-teman menjadi guru di kelas 7. Jadi ini memudahkan kalian sebenarnya. Nanti ketika kalian kan milih, wah saya ngajar yang kelas 7 saja Pak, saya soalnya nanti ngajarnya di kelas 7 ini, seperti itu. Maka materi yang nanti akan teman-teman ajarkan di kelas 7 itu sudah kalian kuasai. Karena ini saya mengambil materi PHI-nya berdasarkan dari prota dan juga silabus per kelas itu. Di kelas 7, siswa yang kalian ajarkan nanti akan mempelajari materi tentang ini. Dan kalian nanti sudah hafal terkait dengan ini. Kemudian ini Quran hadisnya dan ini fikihnya. Fikihnya yaitu ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ketentuan sholat jamak qashar. Ini kayak yang kelas 8, hafalan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna ini semua kelas. Kemudian Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman sudah persiapan. Jadi kompre itu bukan hanya menguji dari materi yang sudah kalian pelajari, juga kaitannya apa yang akan kalian hadapi ketika nanti menjadi guru seperti itu. Untuk fikihnya di sini menjelaskan ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Juga menjelaskan ketentuan puasa. Untuk kelas 9 atau kelas 3 SMP itu fikihnya ketentuan ibadah haji dan umroh, ketentuan kurban, akikah, dan sebagainya. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nanti ini yang dijadikan oleh dosen penguji ketika memberikan penilaian. Minimal mendapatkan apa? Tinggal ini disuruh milih salah satu. Ini saja. Baik teman-teman, kiranya itu ya untuk sosialisasi panduan ujian komprehensif ini. Jadi harapannya teman-teman mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin karena apa yang akan kalian pelajari nanti kalian juga yang akan merasakan manfaatnya. Karena ilmu yang nanti teman-teman pelajari dalam panduan ujian komprehensif jangan hanya berhenti di pelaksanaan ujian komprehensif saja. Setelah itu lupa atau tidak dipelajari lagi, jangan seperti itu, mubazir kan ilmunya hilang begitu saja. Tapi diniatkan untuk mempersiapkan diri kalian agar teman-teman siap ketika menjadi guru PHI di sekolah maupun di madrasah. Baik, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Mbak Nisa ada tambahan? Tidak Ustadz, sudah cukup jelas. Ya, terima kasih Mbak Nisa kalau tidak ada. Teman-teman yang lain, monggo kalau mau bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan. Untuk yang mengikuti kompre Januari besok, apakah boleh wisuda waktu Oktober, Pak? Oktober, boleh, boleh, boleh Mbak Sri Maimunah. Jadi yang ikut ujian komprehensif ini memang yang diumumkan itu yang prioritasnya adalah yang wisuda, yang ngejar. Ibaratnya kan kalau misalnya jenengan mau wisudanya di bulan Maret, kok tidak mendaftar ujian komprehensif, pasti tidak bisa. Tapi kalau yang wisudanya masih bulan Oktober 2023 atau 2027, ujian komprehensif saat ini pun bisa asalkan memenuhi persyaratan itu tadi. Sudah lulus semua mata kuliah dan lain sebagainya. Gitu nggih, Mbak Sri Maimunah. Jadi boleh dan bisa. Dan nanti tidak perlu ngulang lagi, pokoknya ujian komprehensif kan untuk kelulusan itu. Jadi kalau sudah lulus ya sudah. Tinggal mempersiapkan terkait dengan ujian munakosahnya. Mbak Nurul Fadilah, ada yang mau ditanyakan?
Boten Ustadz. Ya, sudah paham berarti ya? Ustadz, Hmm? itu kan tadi di syarat yang Ustadz itu kan ada sertifikat PKL, PPL sama KKN. Nah, di Bu Anissa itu nggak ada. Itu gimana Ustadz? Ya, enggak apa-apa. Kalau yang saat ini menjadi syaratnya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diumumkan oleh Ibu Anissa di grup saja, seperti itu. Karena untuk mengetahui kelulusan PKL dan KKN itu ada di DKN seperti itu. Sudah dicek juga dengan Ibu Anissa. Gitu ya, Mbak Devi Robiah. Iya, tapi kalau yang ikut kampus mengajar itu tetap dapat sertifikat PPL apa enggak ya Ustadz? Sertifikat PPL, jenengan sertifikatnya itu malah lebih ini kok Mbak, kampus mengajar kan ada sertifikatnya nanti. Iya, kan maksudnya kan sertifikat kampus mengajar kan emang udah dapat. Nah, kalau yang ikut kampus mengajar itu apakah juga dapat sertifikat PPL atau enggak gitu Ustadz? Karena kalau yang sebelumnya itu tidak mendapatkan karena kampus mengajar sendiri itu sudah sama dengan PKL, bahkan melampaui seperti itu. Ibaratnya ketika jenengan daftar itu kualifikasinya malah sudah di atasnya daripada yang mengikuti PKL, karena PKL lagi. PLP yang hanya 1 bulan sedangkan kampus mengajar 6 bulan. Gitu ya Mbak? Ya Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Monggo, kalau ada yang mau bertanya saya persilakan, kita masih punya waktu 3 menit sebelum Zoom-nya mati. Ayo, kalau mau bertanya, kalau saya yang jawab kan langsung valid. Nanti kalian mendengarkan gosip-gosip nanti di luar sana. Nanti hafalannya harus gini. Valid gue malahan. Kayak kemarin saja miskomunikasi terkait dengan bab 4 itu ya. Pikirannya sudah harus ACC dan lain sebagainya. Silakan, masih ada waktu 1 menit. Tidak ada? Nanti minta filenya di-share Ustaz. Iya, sabar Mas Udin. Makanya rampung iki sik, engko tak share file. Ya Ustaz, siap. Marah emosi ya Udin. Lagi? Ada lagi? Enggak ada? Sudah enggak ada ya? Kayaknya langsung pada ngapal ini Pak piye iki. Langsung sinau Pak piye. Baik ya teman-teman sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri, kita cukupkan cara sosialisasi ujian komprehensif pada siang hari ini dan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Anissa yang telah mendampingi kita semua, dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman ya. Dua tahapan lagi yang perlu teman-teman lewati untuk menuntaskan dari perjalanan panjang kuliah di Unisola. Ujian komprehensif, kemudian ujian universal. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Terima kasih, Bu. Meeting. Din.